Halo semuanya, balik lagi bersama aku, Lady. As you can see from the title, di video kali ini aku mau cobain produknya White Lab yang dimana dia punya peeling serumnya. Dan peeling serumnya ini punya ingredients yang cukup bisa dibilang gentle, bisa digunakan untuk kulit yang sensitif sekalipun. Kalau misalnya kalian penasaran gimana nih reviewnya, nih sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe dulu, terus juga di like, nanti juga share ke semuanya. Ya langsung aja, ini dia videonya. Oke, langsung aja masuk ke produknya. Di sini aku udah pegang packagingnya, ini packaging luarnya, ini packaging dalamnya. Jadi kalau misalnya dikeluarin, ini dia sebenarnya yang harus dipakai. Dan di dalamnya itu kalian lihat botol kaca kecil kayak gini, ini 15 ml, cukup kecil, tapi menurut aku cukup lah buat sebulanan karena ini dipakai nggak setiap hari, dipakainya itu kayak seminggu 2-3 kali aja karena peeling nggak boleh dipakai setiap hari. Terus udah gitu, kalau misalnya kita lihat ya, dispensernya ini dia pipet kayak gini. Dan kalau misal kita lihat dari dispensernya ini, teksturnya pun dia watery banget, cair, super cair. Biasanya kalau produk yang watery itu dia gampang banget menyerap di kulit. Apakah dia menyerap? Nanti bakalan aku bahas. Tapi sebelum ke situ, aku mau bahas dulu ingredients yang ada di dalam si peeling serum ini. Oke, yuk langsung aja masuk ke ingredients yang pertama. Karena di sini ada beberapa active ingredients yang harus kita bahas. Ingredientsnya di sini ada AHA 5%, terus ada BHA 2%, lalu ada PHA 2%, beserta ada niacinamide-nya 2%. Oke, aku mau bahas di sini ingredients yang pertama ada AHA 5%. Menurut aku kalau 5% itu cukup sedikit atau enggak, kayak takarannya lebih kecil, jadi masih dibilang gentle. Dan di sini pun dia AHA-nya menggunakan mandelic acid, yang dimana dia itu molekulnya lebih besar daripada glycolic acid. Nah, kalau glycolic acid itu dia molekulnya lebih kecil, jadi bisa masuk lebih ke dalam kulit kita, jadi lebih maksimal. Nah, kalau yang mandelic acid ini molekulnya lebih besar, jadi masih nggak terlalu ke dalam kulit, jadi masih di permukaan-permukaannya aja. That's why dia nggak bikin kayak ada tingling sensation di kulit kita, jadi kayak ya udah gitu, biasa aja, nggak ada cekit-cekitnya. Nah, fungsinya si AHA sendiri itu apa? Fungsinya di sini dia itu bekerja untuk mengangkat sel kulit mati kita yang sudah mulai menumpuk biar bisa terkikis sedikit demi sedikit, lalu bisa memberikan tampilan yang lebih cerah. Jadi logikanya gini, kalau misalnya kulit kita itu yang sel kulit matinya nggak pernah dibersihin pakai bukan secara alami gitu ya, ada bantuan dari luarnya. Nah, itu tuh bakalan terus menumpuk meskipun kulit kita secara alami bisa meregenerasi dengan sendirinya. Tapi kalau misal kita bantu menggunakan produk-produk atau enggak yang fisikal maupun yang chemical untuk melepaskan sel kulit mati kita, nah itu bisa jauh lebih bersih lagi, jadi terlihat lebih cerah. Nah, selain itu si AHA sendiri dia bisa mengontrol jerawat. Kenapa? Karena dia sudah ada antibakterialnya. Langsung aja kita masuk ke ingredients yang kedua, yaitu ada BHA 2%, dan di sini dia menggunakan salicylic acid. Nah, salicylic acid ini dia lebih fokus bekerja ke dalam pori-pori kita. Makanya biasanya kalau misalnya kita menggunakan produk-produk yang ada salicylic acidnya, dia bisa membantu appearance yang ada di pori-pori kita itu jauh lebih terminimize gitu. Nah, kalau misalnya dilogikakan nih ya, pakai bahasa-bahasa kehidupan kita sehari-hari aja. Nih, kita bayangkan di kulit kita itu, di pori-pori kita, dalamnya itu ada sebum. Sebum itu minyak alami yang ada di dalam kulit. Lalu si salicylic acid ini kenapa dia bisa bekerja dengan pori-pori kita? Karena dia bisa larut ke dalam minyak tersebut yang akhirnya bisa membersihkan pori-pori kita. Makanya bisa jauh lebih bersih dan gak gampang tersumbat. Bahkan bisa memberikan appearance pori-pori kita tuh jadi lebih kecil karena udah nggak tersumbat lagi. Terus kegunaan lainnya dari si salicylic acidnya ini, dia bisa banget membantu meredakan inflamasi pada kulit. Jadi kalau misalnya kalian punya bekas jerawat yang kemerahan, nah dia bisa banget tuh meredakan si bekas jerawat tersebut. Lanjut masuk ke ingredients yang ketiga, yaitu PHA 2%. Nah, di sini PHA-nya dia pakai lactobionic acid. Nah, dia ini tuh mirip-mirip kayak AHA yang tadi yang di awal aku sebutin, tapi dia penetrasinya lebih rendah daripada AHA. Lalu dia di sini itu kenapa dia lebih rendah? Karena emang biasanya PHA ini tuh kayak exfoliator yang bisa digunakan untuk kulit-kulit yang sensitif. Lalu ingredients berikutnya yang lagi hits banget, dia punya niacinamide yaitu 2%. Nah, niacinamide-nya ini fungsinya apa?
Fungsinya yaitu dia bisa melembabkan kulit kita. Selain itu juga dia bisa mengoptimalkan skin barrier kita, jadi lebih kinerjanya lebih bagus lah, biar kulit kita itu bisa lebih terjaga lagi. Oke, langsung aja di sini aku mau pakai ke kulit aku. Dia itu dipakainya, inget dulu ya, dan ini jenisnya itu wash off, jadi nggak ditinggalin semalaman. Jadi kita nanti bakalan tungguin selama 10 menit lalu kita bilas. Ini aku udah bersihin kulit aku, jadi aku di sini cuman pakai makeup, lipstick dan juga pakai alis, udah gitu aja. Lalu aku mau langsung aja kasih lihat ke kalian teksturnya kayak apa. Tadi kalian udah lihat ya, di situ cair banget. Dan di sini aku bakal tuangin langsung aja ke tangan aku. Dan ini bersih ya, aku udah bersihin. Lalu aku nih cair banget. Langsung aku ratain ke seluruh kulit aku yang udah bersih. Apakah dia cekit-cekit atau gimana? Nih ya, kalian bisa lihat sendiri. Nah, itu cair, dan ini kalau dilihat kayak gini, dia kelihatannya lebih glowing, tapi belum menyerap. Jadi menurut aku nggak terlalu nyerap sih. Mungkin aku bakal tunggu dulu selama 10 menit, biar kita saling ngobrol gitu ya. Nanti aku bakal kasih tahu juga sensasinya gimana di kulit aku. Oke, ini aku bare face ya, tadi aku udah bilang, dan dia sekarang udah mulai nggak sebasah tadi. Tapi yang aku rasa adalah dia nggak bikin cekit-cekit, bener banget. Aku emang udah ngerasain beberapa kali pakai ini, nggak ada cekit-cekit sama sekali. Meskipun di daerah-daerah lipatan sini biasanya perih banget gitu ya. Nah, ini nggak sama sekali. Dan aku ngerasanya ya udah kayak pakai serum biasa. Tapi perlu diingat karena dia itu peeling, jadi nggak bisa diinepin gitu, nggak bisa kita tinggal tidur. Mau nggak mau kita nanti 10 menit setelah ini kita harus bilas. Nanti aku bakal kasih tahu juga gimana hasilnya setelah aku bilas setelah 10 menit. Oke, aku udah balik lagi, udah aku bilas. Sekarang aku mau ngasih lihat hasilnya setelah dibilas dan ditungguin selama 10 menit. Ini aku sambil ngaca, kalau dilihat itu bagian tekstur di hidung dan juga di bagian dagu udah mulai lebih halus daripada sebelumnya. Dan kalau misalnya dipegang pun teksturnya juga udah nggak lebih muncul atau nggak lebih smooth daripada yang sebelum aku pakai produknya itu. Kalau feelsnya sendiri yang aku rasain di sini itu dia lebih halus, dan kalau misalnya habis dibilas itu jauh lebih fresh. Terus kalau misalnya dirasa-rasa, kalau misalnya kalian nggak bisa mendescribe gitu ya, atau nggak bayangin aja rasanya tuh mirip banget kayak sehabis kalian pakai scrub. Tapi ini kan kita pakai yang chemical. Nah, bedanya kayak gitu, sama aja rasanya kayak kalian pakai scrub, tapi ini pakai chemical. Terus udah gitu, kalau misalnya dilihat secara kayak gini nih, aku deketin kayak gini, jauh lebih cerah daripada sebelum aku pakai si peeling serumnya itu. Bakal zoom sedikit di bagian jerawat aku sebelah sini, kalian bisa lihat ya. Tadi itu cukup merah, tapi nggak yang merah banget juga. Nah, aku udah aplikasiin ini beberapa kali, dan sekarang hasilnya itu dia udah mulai reda banget. Dan teksturnya mulai rata mengikuti kulit, nggak yang ada bumps-nya lagi. Dan juga pas pemakaian tadi, yang aku rasakan adalah dia minim iritasi, jadi nggak ada kemerahan, terus juga nggak ada perih-perih. Nah, kalau aku bilang ini tuh produknya cukup mild kalau misalnya kalian punya kulit yang agak badak, dan kalau misalnya kalian yang sensitif kulitnya, ini cukup oke juga di kulit kalian karena nggak bikin iritasi sama sekali dan tetap bisa mengeksfoliasi secara chemical. Kenapa aku bisa produk ini cukup gentle atau mild di kulit yang sensitif? Karena aku pun kalau misalnya pakai produk yang ada alkohol dan juga perfume ya. Jadi di sini tuh aku lihat ya, ada ingredients di sini, ada alkohol dan juga ada perfume. Nah, produk ini tuh keduanya, si ingredientsnya ini cukup sensitif di kulit aku kalau misalnya aku kenain langsung ke kulit, tapi sejauh ini aku nggak ngerasain ada iritasi atau nggak kayak panas gitu di kulit aku. Nah, kalau misalnya kalian yang kulitnya sensitif, pakai ini pun masih aman banget. That's why aku bilang ini masih cukup aman di kulit sensitif. Dan kalau misalnya kalian tanya nih ya, harganya berapa? Ini tuh 75.000, dan kalau misalnya kalian pengen yang pakai rangkaian lainnya mungkin itu akan lebih membantu menurut aku juga ya. Ini bisa mengoptimalkan skincare setelahnya, jadi kulit kalian itu di prepare dulu, setelah sudah bersih dan sudah di peeling, kulit kalian tuh udah bener-bener ready, jadi pakai produk berikutnya bakalan lebih berkhasiat lagi. Menurut aku dengan harga segitu ini cukup worth to buy. Kalau misalnya kalian kepengen beli, bisa aja langsung cobain, nanti bisa langsung komen di bawah gimana hasilnya di kalian. So itu dia hasil review aku mengenai produknya White Lab. Kalau misalnya kalian mau ada lagi yang aku review, boleh langsung aja komen di bawah. Dan kalau misalnya kalian
kalian nanya produknya beli di mana dan harganya berapa, nih di bawah juga ada. Kalau misalnya kalian dari tadi nonton aja dan belum subscribe channel ini, nih di subscribe dulu, terus juga di like, dan juga share ke teman-teman kalian, ke keluarga boleh, ke semuanya juga boleh. So I hope you guys enjoy this video. See you guys next time. Bye bye.